Halo, selamat malam teman-teman. Jadi kali ini kita bakal ngewawancarain dua owner dari Pren Kopi. Di sini ada Kak siapa? Zen Fahmi, Ada Kak Zen Fahmi sama Kak siapa? Posma Rizky. Oh, Kak Posma Rizky. Jadi mari kita mulai. Kak, boleh ceritakan tentang awal berdirinya Pren Kopi ini? Iya, benar. Awal berdirinya. Jadi gimana sih Kak awalnya Kakak kepikiran nih kok bisa bikin usaha ini? Kenapa itu? Apa alasannya, triggernya? Kalau triggernya itu memang karena udah kita berdua ini sama-sama suka kopi. Iya. Jadi sering sana kemari lah ngopi-ngopi kayak gitu. Iya. Cuman kita itu sok kepikiran ya apa kita bikin tongkrongan sendiri kayak gitu. Jadinya ya gitu. Jadinya kayak kita berdua tuh ngobrol cocok ya udah kita kayak sepakat bikin ayolah bikin tongkrongan aja kayak gitu kecil-kecilan aja Iya. awalnya sih gitu. Jadi lebih nyaman ya Kak ya Iya. buat nongkrong ya. Selanjutnya, tujuan utama kakak itu apa yang untuk bangun bisnis ini? Kalau tujuan awalnya itu mungkin ya yang pertama itu mungkin satu bisnis ya. Iya. Satu bisnis karena mungkin kita udah semester akhir juga kan, ntar lagi bakal selesai dan habis itu kayak nggak tahu mau ngapain kayak gitu. Jadi mungkin ini salah satu solusi kayak habis ini ngapain kayak gitu, jadi udah punya brand coffee kayak gitu ibaratnya buat jaga-jaga aja biar nggak jadi pengangguran mungkin kalau di sini Bisa buka lapangan pekerjaan Ya. baru ya Kak ya. sambil mengisi waktu luang kita juga kasih. Iya. Lanjut Kak. Apa sih harapan pertama kakak membangun bisnis ini? Buat kedepannya harapan nih apa? Kalau harapan ke depan ya mungkin namanya ini dipikirin secara bisnis ya, Iya. itu mungkin ya lebih ke besar lah, artinya punya brand sendiri yaitu di kopi kan. Iya. Punya brand sendiri, bisa berdiri sendiri ya, punya penghasilan lah. Itulah pengharapannya ke depan tuh kayak punya beberapa cabang kayak gitu. Berarti bakal punya kayak kafe tetap gitu ya, berdiri Iya. tetap Iya, gitu. iya. Ya. Jadi mungkin ada beberapa franchise gitu. Boleh. Selanjutnya, produk utama yang kakak tawarkan selain ya utamanya. Kalau kita sebenarnya kalau produk utama yang ditawarkan itu lebih ke sosialisasi sih sebenarnya, maksudnya sosial kayak tempat ngumpul atau sebagai macam, cuman ya dibarengi dengan kopi kayak gitu. Kopi itu bukan yang utamanya tapi berkumpulnya dulu sebenarnya, kayak tempat orang nongkrong apa segala macam. Ya udah kalau mau beli ya silakan, kalau nggak beli ya nggak apa-apa kayak gitu. Seenggaknya kita ngasih wadah lah buat orang berkumpul ibaratnya. Jadi bisa buat media sosialisasi orang-orang Iya, ketemu ya iya, Kak iya. ya. Terus menurut kakak nih usaha kakak tuh kelebihannya apa sih kalau dibandingin dari kopi keliling yang lain lah ibaratkan? Mungkin kalau misalnya kelebihan bisa dilihat dari salah satu tempat ya. Iya. Kalau di sini kalau untuk sore gitu agak bagus sih kak. Jadi view-nya dapat senjanya. Jadi kayak jualan view ya Kak ya. Tapi ya emang ya bagus sih Kak, bisa meningkatkan penjualan ya kan. Ya. Terus kira-kira nih Kak, masalah apa sih yang Kakak alami nih dari usaha kopi sejauh ini gitu? Maksudnya bentuk masalahnya apa dulu? Apa aja yang Kakak paling alami, mungkin yang paling kayak paling berat gitulah ibaratkan ketika Kakak jualan ini gitu. Ini termasuk pertanyaannya itu ke bahan kah atau untuk Atau keseluruhan. iya keseluruhan? Keseluruhan boleh, mau ke bahan juga boleh. Paling faktor utamanya cuaca ya kak. Iya. Kalau misalnya hujan gitu kan, terlebih kami tuh belum punya tempat untuk teduh gitu, tenda gitu belum menyediakan lah untuk sementara ini. Jadi kalau misalnya udah mau mendung gitu kelihatan gerimis, Iya. kami segera tutup juga. Jadi misalnya nanti tiba-tiba ternyata nggak jadi gerimis nih Kakak udah terlanjur tutup ya tutup aja gitu. Paling sisanya kami menyediain cuman Take away ya. iya take away doang. Terus kira-kira Kakak tuh merasa peluangnya apa sih kalau dari jualan ini, dari jualan kopi ini nih? Apa yang peluang bisa Kakak dapetin gitu? Potensi-potensi lah. Kalau yang paling pertama sih ya ketemu orang baru ya, itu basic banget kan, kita ketemu orang baru, pelanggan baru kan. Yang kedua itu belajar bisnis, itu salah satunya, karena mungkin dari fakultas pun atau prodi yang saya
ini di kampus itu nggak sesuai kan, maksudnya saya bukan anak bisnis kayak gitu, jadi belajarnya memang langsung di praktek lapangan kan. Langsung terjun ya kak ya, di langsung lapangannya. terjun di lapangan untuk masalah bisnis kayak gitu. Kalau saya pribadi kayak gitu. Kakak ada pendapat? Mau mungkin nambahin? saya kurang lebih juga sama, Sama. kayak beda dari jurusannya kan kak, agak menceng lah. Iya. Melenceng dari jurusan apa yang di kampus kan, belajarnya langsung praktek kayak gitu, maksudnya belajar bisnisnya di lapangan langsung. Lebih baik sih kak, karena buka peluang baru kan buat pekerja yang lain gitu. Terus kira-kira tuh ada kan pasti banyak lah ya persaingan gitu kak. Ya kira-kira kakak tuh ngerasa apa aja sih persaingannya gitu? Kalau sejauh ini kita belum merasa punya saingan juga ya, Iya. maksudnya karena kita memang ya udah jual punya sendiri kayak gitu, atau mungkin orang lain tuh belum ada juga yang merasa kita ini saingan. Oh ya. Karena mungkin satu faktornya itu masih baru, Iya. yang kedua itu mungkin belum dikenal lah, maksudnya belum dikenal banyak orang lah kayak gitu, paling yang kenal ya sebulan inilah, kan baru berdiri sebulanan kan. Masih baru banget ya kak berarti ya. Lanjut kak, pertanyaan kakak. Bagaimana pandangan kakak jika ada kafe di sekitar ini? Oh, kalau saya pribadi itu nggak pernah mempermasalahkan ya. Kalau untuk masalah ada orang jualan depan kami pun sebenarnya nggak masalah. Soalnya kan ini satu nggak hilang juga dari faktor rezeki masing-masing, itu nggak hilang juga kan. Cuman ya apa yang bisa kita jual aja. Kami mikirnya ya udah, kalian jual apa kami jual apa kayak gitu. Atau orang yang beli datang tuh kadang kan satu kenyamanan juga faktor kan, yang kedua enak dan segala macam kan. Jadi ya udah, kita masing mikir diri sendiri lah. Kami mikirnya ya udah, punya kami aja dulu, kami bagusin apa segala macam. Kalau urusan punya orang lain lebih bagus, ya sudah, mereka lebih better aja berarti. Ningkatin kualitas ya kak intinya ya. Kualitasnya dulu. Ada tantangan terbesar yang dihadapi kakak saat bangun usaha pertama kali? Hal paling ngena banget lah kak, yang kayak aduh kok jualan tuh gini gitu. Kan pertama kali. Pasti kan belajar juga kan, masih baru juga kak. Mungkin untuk saya sendiri ya kak, kan ini usaha saya pertama, jadi ya mungkin dari lelahnya sendiri itu dapat banget gitu, dan kayak terjun buat ngurus ini itu gitu, nggak terpikirkan sebelumnya gitulah. Yang awalnya cuman di kos doang, tidur nggak ngapa-ngapain, nongkrong sana sini, keluar duit banyak gitu kan. Mungkin itu tantangannya. Kalau kakak ada mau nambahin? Untuk tantangan pribadi atau tantangan usahanya? Usahanya. Kalau tantangan usahanya itu yang pertama itu mungkin satu, kafe di sini tuh udah banyak. Karena memang ini daerah kampus kan. Jadi kafe yang sudah berdiri lama itu udah banyak. Dideketin. Nah, yang kedua itu yaitu gimana caranya menggait orang itu biar datang ke sini. Itu salah satu tantangan juga buat kami itu. Sama yang kedua mungkin faktor keuangan. Mungkin karena masih muda, jadi kurang bisa lah untuk ngatur ngelola keuangan, ya ngelola keuangan itu kami kurang bisa gitu. Cuman lagi tahap belajar. Bertahap ya kan kak, Iya. pelan-pelan. Selanjutnya, bagaimana tren konsumen mempengaruhi usaha kakak kayak gini ya? Ibarat itu gimana tren konsumen mempengaruhi usaha yang kakak bangun ini? Mungkin yang saya lihat dari Jogja sendiri ya kak, untuk street kopi itu sekarang banyak digandrungi untuk anak-anak mudanya. Jadi untuk tempat usaha kami sendiri ya agak masuk sama tren itu sendiri. Dalam usaha kakak ini siapa saja yang terlibat itu kayak misalnya peran operasinya siapa, organisasi bergerak di bidang mana gitu. Kalau untuk masalah di organisasi itu kita mungkin enggak ya, karena kita berdua juga beda organisasi. Kalau misalnya ibaratnya dalam kampus kayak gitu beda organisasi, itu kita nggak terlalu menjual mungkin, tapi salah satu basic karena kita udah berorganisasi otomatis kita punya relasi kan. Jadi kalau untuk operasinya itu lebih tepatnya itu kita berdua yang jalan. Nah, ditambah kita punya teman-teman lah, teman-teman masing-masing. Jadi yang bantu kita lebih banyak tuh teman-teman. Sama ada kita itu satu itu memang beneran
ikut, ibaratnya memang ikut bareng kita kayak gitu, cuman sistemnya membantu kayak gitu, bukan karyawan. Masih ada. Apa lagi? Keunggulan yang Kak tawarkan dalam usaha ini. Ini kayak keunggulan utama itu yang Kak tawarkan. Mirip kayak pertanyaan yang tadi juga. Oh. Mirip-mirip. Keunggulan. Sosialisasi lagi. Boleh Kak? Kalau yang paling pertama keunggulan ya gak jauh-jauh dari rasa juga sih sebenarnya, itu maksudnya rasa kopi kita itu memang kita racik sendiri juga kan, maksudnya oh ini brand kami dan ini memang khas minuman kami yang kayak gitu kan, itu keunggulannya. Yang kedua memang yaitu seperti yang teman saya bilang tadi, itu memang di view juga kan, karena ini memang lumayan bagus lah untuk sore, lumayan ramai juga kan untuk orang-orang jogging di sini tuh lumayan. Jadi sekalian kan keunggulannya. Terus nih Kak, misalnya tiba-tiba kan ada persaingan tuh, ada saingan lah buka sebelah kakak nih. Kira-kira kakak tuh gimana sih ngatasinnya? Solusinya kakak mau bikin apa, sesuatu apa biar pelanggan tetap tertarik sama kakak gitu. Mau diulang Kak? Pertanyaannya? Boleh. Oh ya, oke. Jadi misalnya ini nih ada yang buka baru, ya kan? Usahanya sama persis nih. Kira-kira kan itu berarti saingannya kakak kan? Iya. Nah, kira-kira kakak tuh ngatasinnya atau biar pelanggan tuh tetap ke kakak tuh gimana caranya? Yang paling balik pertama itu lebih ke balik lagi ya ke utama kita, yang pertama itu sosialisasi kan. Jadi memang kita lebih apa ya, servis pelayan itu kita lumayan ini kan, kayak memang baru kenal tapi kita kayak sok ramah atau apa kayak gitu. Itu mungkin salah satu cara kita juga ya, maksudnya untuk mengatasi saingan lah. Sama yang satu lagi ya kualitas minuman kita bakal terus tingkat nah, itu aja sih. Dijaga terus ya Kak ya? Iya. Terus tuh kalau kakak tuh mau misalnya nih biar kakak tuh meningkatkan penjualan, apa aja sih yang udah kakak lakuin sekarang? Kayak misalnya dari sosial media kah, atau dari share ke temen kah, atau yang lain gitu? Mungkin yang pertama tuh dari promo-promo yang kami berikan sih Kak. Terus itu juga salah satu faktor untuk menunjang peningkatan ini juga kan, Iya. penjualan. Biar orang kenal dulu kan? Iya. Dan yang paling penting sosial media kami lebih gencarkan lagi. Gencarkan lagi. Iya. Tapi kalau lewat relasi kakak iya atau enggak? Iya, pasti Iya juga. kalau relasi. Oh, lewat relasi juga. Jadi kayak kirim-kirim ke grup, kami masih ngelakuin hal-hal kayak gitu, kirimin ke grup. Kalau enggak kita tag teman-teman ya, barangnya bukan teman kita tapi temennya teman, itu tahu. Biar tahu dulu ya, biar kesini nyoba gitu. Paling gitu aja. Heeh. Oke, sekian dari kami. Terima kasih buat kakak berdua ini dari owner brand kopi. Kami ucapin terima kasih udah ngebantu kami. Makasih ya kak ya. Sama-sama. Semoga lancar terus ya kak ya. Nanti kita sering-sering main sini. Boleh Kak. Boleh servis. Oke, sampai jumpa.